Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1395 K garis miring PDT garis miring 2020 tanggal 9 Juni 2020 menyebut Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi sebagai organisasi independent state organ. Dalam literatur kita mengenal konsep independent regulatory agencies atau independent regulatory bodies. Tentu kita bisa menyematkan status independent regulatory bodies ini kepada Peradi. Karena organisasi Peradi diatur dalam sebuah undang-undang khusus. Peradi sebagai organisasi advokat yang dalam undang-undang merupakan wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Ini tegas dinyatakan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perlu kita garis bawahi, kekuasaan kehakiman tidak dapat berfungsi penuh. Kekuasaan kehakiman akan pincang dan tak berjalan, terutama dalam hukum pidana, jika tidak ada profesi advokat. Kekuasaan kehakiman memerlukan advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, serta memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar pembentukan undang-undang advokat. Dalam konsideran menimbang kita bisa lihat. Dalam buku Private Law in Context Enriching Legal Doctrine, Profesor Mark Lott dari Tilburg Law School menulis di halaman 250. The independence of lawyers is also stake at the level of their institutional organization. The traditional association of lawyers in a nationwide bar reflects the independence of the profession in the form of self-regulation. Lawyers making the rules for lawyers, applying them, and enforcing them in their own disciplinary courts. Independensi advokat juga dipertaruhkan pada level organisasi kelembagaannya. Asosiasi advokat secara tradisional di semua negara mencerminkan kemandirian profesi dalam bentuk pengaturannya sendiri. Advokat membuat aturan untuk advokat, menerapkannya, dan menegakkannya dalam forum disipliner advokat sendiri. Dengan semangat itulah hakikatnya perselisihan kepengurusan Peradi semestinya diselesaikan dalam forum Peradi secara internal sendiri. Dalam konteks ini, izinkan saya menyampaikan soal gugatan Peradi Soho terhadap kepemimpinan Peradi Suara Advokat Indonesia. Kita tahu bahwa Peradi Soho pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Junifer Girsang selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan pada 14 Desember tahun 2017 dan diregister dengan nomor perkara 683-PDT-G-2017-PNJKT-PST.
Saat proses persidangan, ketika itu saya menjadi koordinator tim advokat Peradi SAI yang beranggotakan para advokat dari DPC Peradi SAI. Gugatan Peradi Soho terhadap Peradi SAI telah diperiksa di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, inkrah van Gewitz. Dengan putusan, gugatan Peradi Soho dinyatakan tidak diterima. Niet on van Klik verklaard. Gugatan Peradi Soho sudah dinyatakan cacat formil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tanggal 12 September 2018. Putusan di tingkat pertama yang menyatakan gugatan Peradi Soho tidak diterima dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 277/PDT/2019/PT DKI tanggal 22 Juli 2019 dan kembali dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1300/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020. Dalam kesempatan ini, saya hendak menyampaikan fakta-fakta hukum yang sudah diperiksa oleh pengadilan. Antara lain, Dr. Junifer Girsang, SHMH, selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, terpilih secara aklamasi oleh 160 peserta Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang berasal dari 26 Dewan Pimpinan Cabang dalam Munas 2 Peradi di Makassar pada 26 sampai 27 Maret 2015. Selanjutnya, saya juga ingin menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat pertama dan banding yang digunakan sebagai dasar memutus gugatan Peradi Soho tidak diterima. Pertama, sengketa kepengurusan Peradi semestinya diselesaikan secara internal dalam Peradi sendiri. Yang kedua, bahwa sampai gugatan diajukan belum pernah diupayakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah kepengurusan Peradi. Karenanya gugatan Peradi Soho dinilai cacat formal dan diputus gugatan tidak dapat diterima. Sengketa kepengurusan Peradi yang masing-masing mengklaim atau memposisikan dirinya sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Peradi yang sah, yang senyatanya secara organisatoris merupakan permasalahan internal Peradi yang seharusnya diselesaikan melalui organ dan mekanisme organisasi. Karena itu, dipandang tepat bahwa sebagai organisasi independent state organ, sebagaimana yang selama ini diinginkan oleh Peradi sendiri, Peradi mampu menyelesaikan sendiri secara bebas dan mandiri. Bahwa putusan judeks faksi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Peradi Soho harus ditolak. Dalam putusan ini juga, Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Peradi Soho selaku pemohon kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Pelajaran apa yang bisa diambil
dari proses persidangan gugatan kepengurusan Peradi Soho melawan Peradi Suara Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama, kita semua tahu sejak awal pendirian Peradi digaungkan bahwa organisasi advokat adalah organisasi yang mandiri, tidak dapat diintervensi pihak manapun. Kedua, karenanya jika ada sengketa kepemimpinan, sudah semestinya selaku organisasi mandiri bisa menyelesaikan perselisihannya sendiri tanpa harus meminta penyelesaiannya kepada pihak manapun, termasuk pengadilan. Dalam konteks ini, inisiatif Menko Polhukam dan Menkumham yang menjembatani rekonsiliasi Peradi pada 25 Februari 2020 dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian sekaligus keprihatinan pemerintah melihat organisasi advokat yang terpecah. Ironi, pemerintah saja prihatin, pihak lain prihatin. Mengapa sampai hari ini kita tidak beranjak berdiri untuk benar-benar mengupayakan rekonsiliasi demi bersatunya Perhimpunan Advokat Indonesia? Tentu kita semua para advokat Peradi tidak pupus harapan suatu saat tiga kubu Peradi bersatu kembali. Salam kompak, salam advokat, salam keadilan.